what's up guys? Balik Hai. lagi di video ini. So today we are gonna talk about part 2 di hotel. Ya, jadi hari ini kami mau bahas tentang Ausbildung Tangkoh yang part 2 tentang di pekerjaan. First of all, gimana sih sistem kerja di hotel sebagai azubi? Kalau kita sendiri, kita itu ada 3 stints ya, atau 3 shift. Itu tuh ada shift pagi, shift middle, dan shift malam. Shift pagi itu 4.30 mulainya sampai jam 1 siang. Dan sometimes bisa juga mulainya jam 6 sampai jam 14.30 gitu. Lalu ada middle shift. Middle shift itu mulainya jam 10 sampai jam 6 sore. Dan yang terakhir itu ada pet atau Masuk siang. pet dance atau pet shift, itu tuh mulainya jam 2 siang sampai dengan jam 10.30. Berapa lama sih kerjanya? Nah, kerjanya itu 8 jam tambah 30 menit istirahat. Jadi istirahat itu nggak include sama waktu kerja, terpisah. Nah, kayak di Indo kan. Genau. Sebetulnya azubi itu nggak boleh masuk 4.30. Itu tergantung umur juga. Jadi yang di bawah umur 17 tahun itu nggak boleh masuk subuh, nggak boleh pulang terlalu malam juga. Paling telat itu jam 8 ya. Jam 8 pagi. Ya, maksimal 17 tahun. Jadi kalau misalnya tahun ini kalian udah 17 tahun lebih, itu udah bisa masuk 4.30 atau boleh gitu loh. Ya. Apa aja sih yang dikerjain di shift pagi, siang, dan shift malam itu? Nah, kalau pagi itu adalah breakfast, itu paling penting ya. Biasanya yang pertama itu dikenalin sama yang namanya breakfast. Jadi kamu tuh bakal ngerjain semua yang berbau dengan breakfast seperti itu. Tapi nggak cuman nanganin yang namanya breakfast, ada juga yang namanya nanganin barang-barang seperti kayak di Verung Aname, kayak Terima barang. Kalau di Indonesia di tempat aku dulu training itu tuh ya nerima barangnya ada departemen khusus karena hotelnya hotel besar. Ya. Nah, karena di sini hotelnya kecil, jadi kita chef, tokoh Sama langsung azubi semua. langsung nerima barang secara langsung, kita langsung kontrol barangnya. Langsung kita langsung juga setelah itu karena nggak ada departemen khusus untuk terima ini barang gitu. gitu. Jadi semua dilakuin sendiri-sendiri. Tetap pakai vendor kayak di Indo, kita nggak belanja langsung, ada vendor yang nganter ke kita, itu namanya forum service itu loh. Terus kita juga nyiapin personal assistant atau makan untuk pribadi atau karyawan. Azubis bisa juga buat personal assistant, tergantung. Untuk bahan-bahan yang ada, kita prepare makanan untuk karyawan itu mengasah kreativitas kita juga. Karena kan kita disediain bahan, ya kita mikir kita membuat apa dengan bahan-bahan yang tersedia. Sometimes kita juga bisa request kan bahan-bahannya sebelum hari H gitu loh. Karena sekarang di situasi corona, kebanyakan karyawan nggak datang kerja, jadi yang tinggal cuma azubi doang. Terus azubi harus buat makan karyawan sendiri kayak gitu guys. Jadi kalau dulu itu personal assistant dibuat sama karyawannya langsung, terus dibantuin sama kami juga, terus diajarin gitu. Kebanyakan makanan yang dibuat di sini itu makanan Jerman sendiri sama makanan Western. Tapi sekarang karena kami dua di dapur, kadang-kadang kami buat makan Indonesia gitu guys. Kita mix. Ya, jadi orang itu makan makanan Indonesia semua nanti. Tapi yang pasti kita nggak bikin setiap hari kayak nasi gitu. Kita selang-seling nasi, kentang, pasta kayak gitu. Karena mereka juga nggak terlalu suka yang makan nasi ya. Goreng-gorengan apalagi gitu. Nah, terus kalau masuk pagi itu juga kita nanti cuman nyiapin sarapan pagi. Kita juga nanti ngapain? Kita tuh prepare buffet untuk hari besoknya atau mise en place, dan itu juga sambil prepare kita juga harus ke restoran ngelihat kalau misalnya kalte plate kita atau cold plate kita itu masih penuh atau enggak, dan kita harus aufullen atau refill. Karena kebetulan hotel kita nggak terlalu besar, jadi yang kami sajikan di buffet itu cuma ada boil egg sama scramble egg aja. Jadi kalau ada yang mau pesen sisanya omelet sama sunny side up, itu bisa pesan ekstra sama si waitersnya. Nah, kami biasanya bersih juga sebelum selesai kerja. Kebetulan di hotel ini kami nyuci piring sendiri, jadi nggak ada steward, jadi semua karyawan sama subis yang di dapur itu harus nyuci piring juga guys. Gitu. Kebagian cuci piring. Tapi balik lagi ya, nggak setiap hotel sama atau betrip Ausbildung itu tuh sama. Nah, kalau kebetulan kita nggak punya, ada kita steward satu, tapi ya cuma satu. Kalau dia ada dins ya dia ngerjain, tapi kalau dia nggak ada dins ya mau nggak mau kita hands on sama yang namanya cuci piring seperti itu. Tapi ya nggak berat karena pakai mesin gitu loh. Mesinnya juga cepet sama bersih. Paling kalau misalnya ada sedikit kayak kotoran-kotoran membandel, kita harus
hands on pakai tangan gitu. Lagian nggak di semua hotel ada kayak gini, karena hotel besar udah pasti ada steward ya. Kebetulan hotel kami hotel yang nggak terlalu besar, jadi stewardnya kebetulan cuma satu doang. Bersih-bersihnya kita ngapain aja sih selain nyuci piring? Nah, kita tuh bersih-bersihnya ngelap area kerja gitu. Terus kita ngerjain lantai juga pakai sometimes pakai mesin, sometimes cuma kita brush aja terus ditarik pakai air gitu. Selain itu juga kita kayak nyusun-nyusun barang, kayak utensil-utensil yang ada di dapur itu kita susunin Semua kayak rapi gitu. Jadi apa yang kita pelajari di sekolah kita harus terapkan juga di hotel guys, karena orang hotel juga nilai gitu. Tapi nggak semua yang kita lakukan di hotel sama dengan seperti Di teorinya. Sometimes nggak mungkin gitu loh. Semua ada aturannya yang kemungkinan besar di hotel nggak dilakuin gitu. Jadi kayak intinya itu semua yang dilakuin di hotel sama di sekolah itu sebenarnya tujuannya sama, tapi kadang-kadang Beda jalannya, beda. hasilnya sama. Yep, Genau. gitu. Jadi nanti nggak usah heran kalau di sekolah sama di hotel itu kadang ada yang sedikit berbeda guys. Terus sebelum kan 3 tahun ya. Jadi setiap tahun itu semua beda-beda guys. Jadi tahun pertama, kedua sama ketiga itu semua dibagi-bagi pekerjaannya gitu. Itu nggak sama semua. Contohnya kayak di tahun pertama gitu. Fokus sama breakfast, pokoknya pengenalan Yang semua dulu. basic gitu. Ya, kita kebanyakan masuk pagi kalau dalam tahun pertama. Biasanya di tahun pertama itu kita juga ada di Kaltekusche atau Cold Kitchen. Kita juga di sana buat salad gitu guys, buat saus sama dressing kayak gitu. Di tahun kedua itu kita udah bisa di warm kitchen, kita udah bisa langsung masak, megang kitchennya, tapi masih didampingi karyawan Chefnya. gitu. Jadi kita cuma bantu dikit-dikit doang, terus ya masak kadang-kadang kalau dikasih gitu ya. Misalnya kalau di tahun ketiga, kami belum tahun ketiga, tapi kalau di tahun ketiga biasanya kita udah langsung direct di warm kitchen. Kita udah mulai ikut ala carte, jadi kita udah mulai masak makanan untuk tamu gitu guys. Kan di tahun ketiga kan kita fokus untuk Abschlussprüfung atau ujian akhir, jadi nanti di situ kita harus bisa juga masak, karena di Abschlussprüfung kita pun harus bisa stellen Speise atau membuat gitu suatu menu atau suatu makanan gitu guys. Pokoknya kita mandiri deh di tahun ketiga itu, kita udah harus mandiri menyajikan makanan. Hotel besar keseluruhan di Jerman itu semua punya station masing-masing. Besar. Jadi ada Cold kitchen, ada butcher, ada warm kitchen. khusus untuk daging, ada khusus untuk saus, ada khusus untuk ikan, ada khusus untuk sup. Semua udah punya station masing-masing. Kan di hotel kami belum sebesar gitu. Belum ada guys. Pagi siang biasanya kalau baru datang itu jam 2. Jadi kita siapin Amisong Plus Cold Station. Jadi kita motong-motong gemuse atau sayur buat salad, buat dressing, buat saus. Semua menu ala carte, jadi dipersiapin mulai dari jam 2 sampai jam 4 sore kira-kira seperti itu guys. Semua harus sudah standby, semua siap sebelum lost gate, sebelum jam 6 ketika mulai ala carte atau restoran buka, semua itu udah prepare. Susah nggak sih kerja di hotel ini sebagai azubi gitu ya? Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurutku di sini gak terlalu susah. Nah, mungkin makanannya agak beda sama yang di Indo udah pasti ya, karena budayanya pun beda. Sebenarnya keseluruhan hampir sama, cuman kalau tingkat kesulitan biasanya itu di komunikasi, karena kami semua masih orang asing gitu, terus pakai bahasa baru. Ya itu sebenarnya yang buat susah gitu guys. Kalau sebenarnya kalau dari segi Kerjaan justru lebih sendiri, ringan ya? Ya justru lebih enak gitu. Jadi kadang orang itu kalau ngomong sesuatu terus kita nggak ngerti kan jadinya lambat gitu guys. Jadinya waktu kita kerja, waktu ala carte banyak, terus kita salah, kena marah. Kalian ya itu normal, cuman kesulitan yang paling utama di bahasa menurut saya. Aku pribadi sih tingkat kesulitan di sini tuh yang paling utama itu bahasa gitu. Karena kalau dari kerjanya justru di sini lebih ringan. Datang tepat waktu, pulang tepat waktu gitu loh. Kalau kalian belum pernah masuk ke dunia perdapuran, gak usah takut, karena nanti di awal-awal itu kalian bakal ditanyain mampu apa kalian. Kalau memang kalian motong aja nggak tahu atau apa, nanti bakal diajarin gitu loh. Terus yang paling utama itu kalau kita kerja di sini kita juga harus kalau bisa cepat, lebih kreatif, terus lebih sigap gitu guys. Karena orang itu lebih suka orang kayak gitu. Jadi kalau bisa jangan diam-diam gitu. Jadi dibahas sudah diam, kerja pun juga diam. Kan di sini agak beda gitu guys. Di sini orangnya agak dingin, agak lebih tertutup gitu. Jadi kalau bisa kita sendiri yang inisiatif ngomong, cari informasi, ya neugierig atau rasa penasaran yang tinggi gitu, terus belajar juga di rumah gitu. Pokoknya yang paling penting itu kalian harus yang namanya inisiatifnya tinggi. Sebetulnya yang agak beratnya sih di budaya ini ya kan? Ya, di budaya, di bahasa. Budaya, bahasa. Itu yang dua itu yang paling berat. Benar.
untuk pertanyaan terakhir Next. itu guys, yang kebanyakan yang nanya itu sama kami. Apa aja yang harus dipersiapin kalau kalian mau kerja atau kalian mau jadi azubi di sini? Lagi khususnya dapur ya kan. Pertama kalian harus nggak kuasain sih, tapi at least kalian hafal dari Indonesia tuh vocabulary atau kosakata tentang dapur kayak sayur-sayuran, buah-buahan, herbs and spices atau bumbu-bumbu dapur gitu, alat dapur, teknik memasak kayak Yang dasar-dasar cooking, boiling, apa bahasa Jermannya gitu. Selain dari sisi bahasa, mental penting ya. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri dengan budaya orang ini di sini. Jadi kita nggak bisa keras kepala ngikuti budaya kita gitu. Harus terbuka juga. Terbuka, inisiatifnya tinggi gitu loh. Kalau memang udah mau niat jadi koh atau mau kerja di dapur di Jerman ini, harus prepare mental di situ sih gitu loh. We think that's all for today. Semoga informasi dan ini bermanfaat untuk kalian yang mau kesini. Dan don't forget to like, subscribe, and comment di bawah. Ciao, see you in the next video. Bye.